Berdoa dimulai. Mbak Ayu Wulandari, Mbak Dian Indahsari, Mbak Ika Puji, Mbak Hayatul Jannah, Mbak Lina Setiawati, ya masuk semua ya. Baik, akan memberi yel-yel kalian ya, supaya di dalam menerima pelajaran nanti kalian bisa fresh ya. Baik, langsung yel-yelnya. MA semuanya. Bisa, bisa, bisa berprestasi. Kelompok prestasi. 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 Ya, bagus. Baik, pada pelajaran minggu yang lalu, Ibu Guru telah menerangkan tentang latar belakang terjadinya Bani Abbasiyah. Langsung, siapa yang tahu tokoh pertama Bani Abbasiyah? Mbak, tokoh pendiri Abbasiyah. Betul, siapa Mbak? Abu Abbas as-Safa. Baik. Terus lagi Mbak Husnul ada? Ya. Siapa paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Thalib. Baik ya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa Bani Abbasiyah berdiri pada tahun berapa? Ya, Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Baik, pelajaran hari ini kita mempelajari Bani Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor ya yang mendukung keberhasilan pembentukan dinasti Bani Abbasiyah. Di antaranya yang pertama ya. Yang pertama, baik, sebelum kita pelajari tentang awalnya timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang
Hijriah, ini pola kepemimpinannya terpengaruh oleh beberapa bangsa Turki. Selanjutnya periode ketiga pada tahun 333 sampai 447 Hijriah, pola kepemimpinannya terpengaruh oleh Persia II. Yang keempat, periode keempat ini adalah pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Kepemimpinannya terpengaruh oleh Turki kedua. Yang terakhir, periode kelima pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Tapi pola kepemimpinan ini tidak terpengaruh pada dinasti lain, tetapi kekuasaan berlaku efektif apabila berlaku di sekitar kota Baghdad. Ya, jadi sistem penagi ini adalah dalam pemerintahan tersebut kemauan negara ditentukan oleh masing-masing individu dan penunjukan kepala negara berdasarkan warisan atau keturunan. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan Bani Abbasiyah. Karakteristik kepemimpinan Bani Abbasiyah ini ada 4 ya. Pertama, dinasti Abbasiyah itu bentuknya haram, tetapi juga terpengaruh oleh sistem model kerajaan Persia dan Turki ya. Jadi sistem kerajaan ya ini masih terpengaruh dengan model kerajaan Persia dan Turki. Yang kedua, kepemimpinan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Yang ketiga, sistem pergantian kepala negara ditentukan melalui kepala negara sebelumnya ya. Jadi sistem pergantian kepala itu bukan dipilih oleh rakyat, tapi ditentukan oleh kepala negara sebelumnya. Atau berarti ini adalah warisan atau keturunan. Yang keempat adalah terbentuknya tentara profesional yang sebelumnya belum pernah ada. Ini karakteristik yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kerajaan Islam dan Abbasiyah tersusun dari beberapa unsur bangsa yang berbeda-beda. Ada bangsa Mesir, Sam, Jazirah Arab, Iran, Persia, dan Turki. Terus perkawinan campur dan melahirkan anak dari unsur campur darah. Ya, ini jadi terjadinya perkawinan melahirkan anak dari unsur campur darah. Keempat, terjadinya pertukaran pendapat, ada cerita, pikiran, sehingga muncul kebudayaan baru. Kelima adalah perbudakan. Lanjut, sistem ekonomi pada Bani Abbasiyah ini. Pada masa pemimpinan Bani Abbasiyah, perbudakan negara penuh dan melimpah ruah. Uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi pada masa ini yang menjadi khalifah adalah siapa? Al-Mansur. Jadi keberhasilannya dalam bidang ekonomi ini didukung dari berbagai sektor, yaitu sektor pertanian, sektor industrial, dan sektor perdagangan. Ini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internalnya diantaranya yang pertama disintegrasi negara-negara bagian, ya, ini salah satu faktor internal. Yang kedua, ketergantungan Khalifah Abbasiyah kepada tentara bayaran, ya. Terus yang ketiga, ketidakmampuan para khalifah dalam mengendalikan pemerintahan. Keempat, konflik internal keluarga istana. Kelima, tampilnya dominasi militer. 6, permasalahan keuangan. 7, berdirinya dinasti-dinasti kecil. Dan yang terakhir adalah fanatisme keagamaan. Ini dari faktor hancurnya dinasti Abbasiyah, faktor internalnya. Yang faktor eksternal, yaitu diantaranya ada perang salib dan serangan tentara
daulah tersebut dalam memperlakukan para petani. Coba langsung saja berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan langkah-langkah apa saja yang ditempuh untuk memajukan para petani pada masa Daulah Abbasiyah. Ada 4. Memperlakukan ahli zimmah penduduk non-Islam dan mewali penduduk Islam non-Arab dengan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. 2. Mengambil tindakan keras terhadap penjamin dan perilaku kejam terhadap para petani. 3. Memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. 4. Membangun bendungan-bendungan menggali kanal-kanal irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mempresentasikan tentang jelaskan kebudayaan apa saja yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Berikut beberapa perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. 1. Kemajuan sistem administrasi pemerintahan. 2. Kemajuan peradaban kemiliteran. 3. Kemajuan sistem sosial dari khalifah hingga kelas umum masyarakat. Sekian diskusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perbedaan antara Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Perbedaan antara Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yaitu dalam memperlakukan para petani. Sikap Daulah Umayyah pada petani ialah selalu membebani para petani dengan berbagai pajak. Sedangkan Daulah Abbasiyah sangat menghargai kaum petani, seperti meringankan beban kaum petani, meringankan pajak hasil bumi mereka, hingga ada beberapa tempat yang dibebaskan sama sekali dari beban pajak. Demikian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Petani pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi untuk mendorong majunya kaum tani, pemerintahan Abbasiyah itu mempunyai langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah memperlakukan ahli zimmah atau ahli zimmah itu penduduk non-Islam, ya. Dan mawali itu penduduk Muslim di luar bangsa Arab, ya. Jadi dengan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani dan bercocok tanam. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku
yang berlaku kejam terhadap petani. Yang ketiga, memperluas daerah pertanian di segenap wilayah, yaitu di Jazirah Arab. Yang keempat, membangun bendungan menggali kanal-kanal atau irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Tadi jelaskan kebudayaan apa saja yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Jadi kebudayaan yang ada pada masa Bani Abbasiyah itu adalah pertama, ya, kemajuan sistem administrasi pemerintahan. Yang kedua, kemajuan peradaban kemiliteran. Yang ketiga, kemajuan sistem sosial dari khalifah hingga kelas umum sampai masyarakat biasa. Itu kesimpulan dari kelompok 2. Kelompok 3, Daulah Abbasiyah berdiri setelah Umayyah runtuh. Terangkan perbedaan kedua daulah tersebut dalam memperlakukan para petani, ya. Perbedaannya, ya, diantaranya sikap daulah Umayyah kepada para petani ini itu selalu membebani para petani, ya, selalu membebani para petani dengan berbagai pajak, ya, memiliki pajak yang tinggi sehingga para petani itu merasa keberatan. Itu dari Bani Umayyah. Sedangkan Daulah Abbasiyah sangat menghormati kaum petani, seperti meningkatkan atau meringankan pajak, ya. Bahkan Bani Umayyah ini ada beberapa tempat yang dibebaskan sama sekali tidak membayar pajak. Jadi kalau Bani Abbasiyah itu bebas dari pajak, kalau Bani Umayyah itu membebani para petani membayar pajak yang tinggi, ya. Kalau Bani Abbasiyah meringankan, bahkan ada beberapa daerah yang dibebaskan sama sekali tidak membayar pajak. Nah, itulah tadi kesimpulan dari ketiga kelompok. Paham? Ini, ya, akan kita bahas dengan materi yang berbeda untuk minggu yang lalu. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah.